Adalah hiduplah Taslaba yang merupakan bagian dari kaum Ashar. Ia hidup dalam jeritan kemiskinan. Meskipun dalam keadaan miskin, Taslaba dikenal sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika saat Taslaba memuak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Taslaba berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Namun permintaan Taslaba tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, "Wahai Taslaba, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau syukuri lebih baik daripada yang banyak namun tidak mampu engkau syukuri. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua akan terjadi." Mendapatkan jawaban demikian, Taslaba kecewa namun tetap tidak mengurungkan niatnya. Taslaba terus mendesak Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah paham benar bahwa seseorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasulullah mendoakannya, ditakutkan Taslaba akan diingkar kepada Allah. Taslaba yang saat ini sangat berambisi menjadi orang kaya akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqomah di jalan Allah. Rasulullah SAW mendoakannya dan dimilikilah seekor kambing oleh Taslaba. Hari demi hari kemudian dilalui Taslaba dan kesibukan merawat dan mengembangbiakan kambingnya. Berkat keuletannya, kambingnya pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Taslaba memindahkan tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah tempat di luar kota Madinah. Taslaba yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya hingga perlahan-lahan meninggalkan sholat. Bahkan ketika salah seseorang utusan mendatanginya untuk meminta zakat dari Taslaba, ia menolaknya dan dalih zakat hanyalah pajak belaka. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Taslaba hingga membuat Rasulullah SAW geram. Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Taslaba, sungguh celaka ia." Kejadian yang dialami Taslaba di atas menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75-76 yang artinya, "Dan di antara mereka yang telah berjanji kepada Allah, sungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan kaku dan selalu menentang kebenaran." Surat At-Taubah 75-76. Sadar akan perbuatannya yang melampaui batas, Taslaba lalu memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat. Akan tetapi Rasulullah terlanjur dan mendapat perintah dari Allah agar tidak menerima zakat dari Taslaba sebagai akibat dari kekikiran dan kencongkannya. Nah, kita dapat dari cerita di atas adalah kalau kita berjanji harus ditepati, jangan kita ingkari, harus ditepati janji kita.